Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, perkenalkan saya Yulia Fitria, sanitarian muda dari Dinas Kesehatan Kota Depok. Selamat datang di Info Podcast, kolaborasi AIDE Podcast Korpri Kota Depok. Sobat Healthies, laporan dari Kementerian Kesehatan RI sampai pada Februari 2022 ini terdapat laporan kumulatif kasus yaitu sebanyak 13.776 kasus untuk penyakit DBD. Dan dilaporkan juga terdapat 145 kasus kematian di Indonesia untuk DBD. Lalu bagaimana di Kota Depok? Ternyata di Kota Depok juga sama, terjadi peningkatan kasus DBD tiap tahunnya dan untuk Februari 2022 ini juga sudah terdapat peningkatan kasus. Nah, pada tanggal 15 Juni 2002 kemarin, kita memperingati ASEAN Dengue Day dengan tema Basmi Dengue dengan 3M+. Nah, terkait dengan hal tersebut, sudah hadir bersama saya di ruangan ini perwakilan dari HAKLI, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Apa kabar Mbak Saida? Ya, alhamdulillah baik Mbak Fitri. Boleh dipanggil Mbak ya? Boleh. Atau dipanggil Ibu? Cukup Mbak saja. Ya, baik. Mbak Saida ini adalah sekretaris HAKLI Ya. Kota Depok. Nah, di sini kita akan coba bincang-bincang ya Mbak ya, diskusi terkait dengan DBD karena ternyata DBD itu termasuk yang cukup tinggi kasusnya di Kota Depok. Betul. Mbak, sebelumnya nih, kalau misalnya dari sudut pandangnya Mbak Saida nih, kan Mbak Saida seorang pakar Kesling ya, kesehatan lingkungan tentunya. Kalau ada di HAKLI kan himpunan ahli kesehatan lingkungan nih, berarti betul. seorang ahli-ahli kesehatan lingkungan berkumpul di sana. Terkait dengan DBD itu sebenarnya berbahaya nggak sih Mbak? Sebelumnya mau nyapa dulu nih Sobat Healthies. Ya, silakan Mbak. Ya, halo Sobat Healthies. Jadi ngomongin soal DBD ini Mbak, DBD itu adalah salah satu penyakit lingkungan yang disebabkan oleh virus dengue. Berbicara berbahaya atau tidak, penyakit DBD ini jika tidak ditangani dengan tepat bisa menyebabkan kematian, Mbak. Berarti itu sangat berbahaya sekali. Iya, soalnya tadi di awal juga ada 145 kasus ya di ya, Indonesia tahun 2022 ini. Betul. Nah Mbak, tadi kan Mbak menyebutkan ada nyamuk penularnya ya, Ya. yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Itu ciri-cirinya apa ya? Apakah memang suatu nyamuk yang common biasa kita temuin atau ada ciri spesifik? Iya, memang untuk penyakit DBD ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus ini punya ciri-ciri yang khusus. Dia itu berwarna hitam dengan garis-garis putih gitu. Mungkin Sobat Healthies pernah melihat sebelumnya ya di lingkungan sekitarnya ada nyamuk dengan ciri-ciri tersebut. Untuk nyamuk tersebut biasanya menggigit pada pagi dan sore hari, pada pukul 9 sampai 10 pagi dan pukul 3 sampai 4 sore. Oke, tadi udah dijelaskan ya sama Mbak Saida ya bahwa nyamuk itu ternyata warnanya hitam dengan bintik-bintik atau belang-belang ya di badannya. Iya, betul. Dan ternyata dia aktif menggigitnya di pagi dan sore hari. Nah, kalau aktif menggigit itu kenapa ya Mbak? Kok dia gigit-gigit kita ya? Kenapa nggak hewan-hewan aja gitu yang digigit? Kenapa harus manusia? Iya, jadi ternyata untuk yang menggigit ini memang khusus di nyamuk betina. Jadi si nyamuk betina ini sangat menyukai aroma dari tubuh manusia ya. Jadi yang saat manusia berkeringat dia sangat menyukai. Jadi nyamuk Aedes ini kenapa sih suka banget darah? Karena dia membutuhkan darah untuk mematangkan sel telurnya gitu. Oke, berarti si betina aja ya yang memang menghisap darah ya Mbak ya? Iya, betina aja yang nakal nih. Oke, siap. Nah Mbak, kalau misalnya kita lihat nih, ini kan sekarang musim hujan, walaupun memang cenderungnya pancaroba ya, nggak jelas nih mau hujan, mau kemarau, nggak jelas. Tapi kalau misalnya dilihat nih kasus DBD itu selalu meningkat ketika musim hujan. Kenapa ya Mbak? Iya, yang pertama kenapa sih pas musim hujan kok malah meningkat? Karena air hujan itu pH-nya disukai oleh nyamuk betina untuk mereka berkembang biak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pasti kan kalau ada hujan turun pasti adanya terjadi genangan-genangan air gitu di botol-botol bekas atau di penampungan-penampungan air. Itu mereka sangat menyukai untuk tempat berkembang biak. Oke, berarti ketika memang ada hujan disukai nyamuk ya untuk berkembang biak, akhirnya kasusnya pun meningkat ya. Jadi apa nih Mbak yang harus kita lakukan nih, terutama nih untuk masyarakat terkait dengan itu? Banyak sekali Mbak, salah satunya menggunakan teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna yang bisa digunakan yaitu menggunakan Lavi Trap. Jadi apa sih Lavi Trap itu?
Fluffy trap itu menggunakan tabung yang berisi air dan antraktan. Antraktan itu adalah cairan untuk memikat si nyamuk itu agar bisa masuk. Kemudian ditutup menggunakan sebuah filter atau saringan sehingga si nyamuk itu tidak bisa keluar. Jadi saat si nyamuk betina itu bertelur di dalamnya, telurnya mati, atau saat dia sudah menjadi nyamuk dewasa tidak bisa keluar dari perangkap tersebut. Lebih kayak ke perangkap nyamuk ya Betul jadinya ya. sekali. Oke, berarti itu bisa jadi salah satu untuk pengendalian vektor demam berdarah dengue. Iya. Nah, kalau misalnya itu kita bisa Mbak buat sendiri. Oh, bisa sekali, Oh, oke. karena memang alatnya itu mudah dan caranya itu gampang sekali. Jadi sobat-sobat healthy semua bisa coba di rumah. Nah, tadi kita udah ngomongin pengendalian vektor DBD-nya nih Mbak. Tapi nih yang saya mau tahu ya terkait dengan jika ada kasus demam berdarah. Mungkin sobat healthy di sini juga pengen tahu nih. Kalau misalnya ada kasus DBD, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan nih, baik dari pemerintah atau mungkin dari organisasi profesi atau bahkan masyarakat sendiri terkait dengan kasus DBD yang ada di wilayahnya. Iya. Jadi Mbak, jika ada seseorang terkena penyakit DBD terus mereka masuk rumah sakit, biasanya untuk di rumah sakit Kota Depok ini sudah mempunyai semacam grup yang berisi dari rumah sakit dan puskesmas serta dinas terkait. Nanti dari rumah sakit melaporkan angka kejadian itu sehingga dilihat oleh puskesmas setempat. Dan sanitarian puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi DBD di wilayah tersebut sehingga mengetahui apa tindakan yang tepat untuk dilakukan di wilayah tersebut. Salah satunya mungkin melakukan satu rumah satu jumantik. Oke, berarti ketika memang ada kasus DBD, Sobat Healthies, berarti akan ada petugas kesehatan ya yang turun ke lapangan. Nah ini saya ingat nih, karena ternyata program dinas kesehatan juga seiring dengan itu. Jadi betul kita punya grup ya, terkait betul. dengan grup WAG antara rumah sakit dan puskesmas. Dan ketika memang ada kasus yang dilaporkan dari rumah sakit, nah sanitarian puskesmas itu turun ke lapangan. Betul sekali. Mereka melakukan pemantauan jentik ya Mbak Saidah ya? Mereka melakukan pemantauan jentik di rumah-rumah warga. Kemudian mereka melakukan ibaratnya investigasi. Apakah banyak tempat-tempat ternyata yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Oke, nah diharapkan ketika memang sudah dilakukan penyelidikan epidemiologi tadi tidak akan ada terjadi KLB, kejadian luar biasa nih Sobat Healthies. Iya. Makanya kita pastikan ketika memang ada kasus DBD, laporkan. Iya, Karena betul. ketika memang sudah dilaporkan, otomatis akan ada intervensi lanjutan ya dari dinas kesehatan setempat maupun organisasi profesi yang diwakili oleh sanitarian ya, sanitarian juga. Betul sekali. Jika memang nanti datanya sudah masuk gitu kan, jadi kita mengetahui wilayah-wilayah mana yang memang memiliki angka kasus kejadian DBD yang tinggi. Nanti kami mungkin dari sanitarian diwakili oleh di puskesmas setempat melakukan penyelidikan nih. Kira-kira kenapa sih angka kejadian di sana bisa tinggi? Apakah memang banyak tempat-tempat yang berpotensi tempatnya berkembang biak nyamuk atau memang kurangnya menjaga kebersihan lingkungan nih di wilayah tersebut? Ya kalau zaman dulu kan sering banget ya kita lihat ya banyak budaya gotong royong, kerja bakti. Nah apakah mungkin sekarang kendur mungkin ya mungkin jadinya? karena adanya pandemi ya Mbak kan mungkin masyarakat melakukan social distancing ya, jadi mengurangi aktivitas-aktivitas di luar yang bertemu dengan warga, jadi mungkin gotong royongnya agak sedikit berkurang. Oke, berarti ya mudah-mudahan nih dengan adanya pandemi COVID yang sudah mulai sedikit berkurang ya, menurun. Kita juga Kota Depok sudah level 1. Ya minimal gotong royongnya tetap digalakkan lagi ya. Betul. Terkait dengan kebersihan lingkungan. Oke Mbak, tadi kita ngomongin gotong royong, tapi ada satu hal yang menggelitik sebenarnya. Kalau kita lihat nih, setiap ada kasus DBD, itu biasanya yang ada adalah kita fogging. Ya, betul. Tapi sayangnya foggingnya itu nggak sampai masuk dalam rumah, tapi di luar rumah aja. Ini menurut Mbak Saida gimana nih terkait dengan fogging ini? Iya, biasanya kalau memang angka kejadian kasus DBD sudah tinggi, biasanya nih dari RT RW sudah mulai mendata nih warga-warga untuk melakukan fogging ya. Jadi sebenarnya Mbak, untuk fogging sendiri itu memang menjadi salah satu untuk pengendalian vektor nyamuk. Namun fogging ini hanya bersifat sementara karena dia hanya membunuh nyamuk-nyamuk dewasa. Jadi si telur-telurnya itu nanti tetap akan menetas dan menjadi nyamuk dewasa. Jadi hanya beberapa hari saja untuk efektif untuk mengendalikan vektor nyamuk. Kemudian kalau tidak dilakukan dengan benar atau tidak dilakukan oleh tim yang mengerti cara melakukan foggingnya, itu bisa
mengakibatkan meninggalkan residu gitu di pakaian atau di mana, sehingga berbahaya malah untuk menjadi penghuni rumah. Oke, berbahayanya juga bisa jadi resisten juga mungkin ya. Iya betul, karena itu kan secara nggak langsung fogging itu kan menggunakan bahan-bahan kimia ya Mbak, jadi dikhawatirkannya malah terhirup oleh keluarga di rumah. Oke, nah ini juga butuh jadi perhatian banget ya Sobat Healthies terkait dengan fogging. Karena ternyata tidak semua permasalahan DBD itu diselesaikan oleh fogging. Bahkan nih kalau misalnya saya lihat nih, ada beberapa komplek ataupun wilayah ketika ada kasus dilakukan fogging. Tapi ini nggak ada kasus pun dilakukan fogging. Jadi dilakukan secara rutin foggingnya. Kalau kita mungkin bagi-bagi sembako rutin is oke gitu ya, Iya, atau betul. mungkin melakukan Jumat bersih, gotong Iya, royong secara betul, rutin betul. boleh. Tapi ini fogging rutin. Nah ini Iya, gimana nih Mbak? kalau misalnya memang foggingnya dilakukan secara rutin, dikhawatirkan nyamuknya itu malah menjadi resisten terhadap bahan kimia yang digunakan, sehingga malah foggingnya itu sudah tidak efektif lagi gitu. Oke, kayak kita minum antibiotik, Iya, tapi tanpa ini ya, tanpa S dan K syarat dan ketentuan berlaku. jadi lama-lama nyamuknya jadi kebal. Oh, sudah tidak mempan kami. Oke, baik. Nah, Sobat Healthies cukup perhatian ya. Berarti nanti kalau misalnya ada kasus DBD, tidak hanya fogging yang bisa dilakukan. Betul, banyak sekali hal yang bisa dilakukan, Mbak. Ya, Sobat Healthies, kita kan ngomongin DBD nih. Dan terkait dengan tema ASEAN Dengue Day tahun ini, yaitu basmi dengue dengan 3M+. Tadi kan Mbak Saida sempat sebutkan satu, apa tadi? Satu Girich. Ya. rumah satu jumantik. Gerakan satu rumah satu jumantik. Benar. Nah, itu bisa dijelasin nggak sih Mbak ke Sobat Healthies semua di sini? Itu makanan apa? Itu jenis olahraga apa? Oh, iya. Iya, jadi satu rumah satu jumantik adalah salah satu program juga nih collab yang mungkin sanitarian Hakli dengan Dinas Kesehatan. Jadi salah satu personil rumah nih yang ditunjuk sama rumah tersebut, entah bapaknya, ibunya, AA-nya, tetehnya, itu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu bisa melakukan pemantauan dan pemberantasan jentik nyamuk. Jadi pada musim hujan nih biasanya ada kaleng-kaleng, ban-ban bekas, atau di tempat-tempat tatakan pot itu kan biasanya ada terjadi genangan. Nah, tanggung jawab si jumantik ini untuk membuang air tersebut. Oke, jadi kita harus bertanggung jawab ya terhadap Betul. rumah sendiri. Nah, Betul. Sobat Healthies, jadi pastikan nih di rumah-rumah Sobat Healthies ada satu orang yang, atau bahkan bisa juga semua anggota keluarga ya bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan pemberantasan sarang nyamuk tadi. Iya, jadi semua anggota keluarga berhak untuk dan berkewajiban untuk menjaga kebersihan dari rumahnya masing-masing gitu. Ya karena kan selama ini biasanya kita menunggu nih, ada kader yang melakukan pemantauan jentik di Iya, rumahnya. Tapi kalau sekarang dengan adanya gerakan satu rumah satu jumantik, kita pastikan bahwa setiap rumah harus melakukan pemantauan jentiknya sendiri ya. Karena tanpa disadari ternyata banyak tempat-tempat berpotensial untuk dijadikan nyamuk untuk berkembang biak gitu. Oke, ini kalau misalnya dilihat nih musim hujan kayak gini berarti bisa jadi di rumah-rumah kita juga ada ya. Wah, coba nih Sobat Healthies dilihat nih, dicek langsung rumahnya. Mungkinkah ada tempat-tempat yang berpotensi untuk nyamuk berkembang biak? Kita pakai apa, Mbak? Boleh pakai mata sendiri atau harus ada alat yang bisa kita gunakan? Biasanya sih ya, misalnya karena memang jentik-jentik itu kan kecil ya, atau tempat-tempatnya agak gelap, bisa menggunakan senter. Jadi kita mengecek nih tempat-tempat misalnya di bawah dispenser, atau misalnya di halaman rumah-rumah kita, menggunakan senter untuk disenter langsung ke tempat penampungan tersebut. Jangan-jangan di situ ada jentiknya. Oke, nah tadi kan kita ngomonginnya rumah nih Mbak, sedangkan komponen kota itu kan gak hanya rumah nih, ternyata kita punya TFU ya, kayak tempat ibadah, sekolah. Betul. Nah kalau menurut Mbak Saida ini tanggung jawabnya siapa? Ya, kalau untuk tanggung jawab melakukan pembersihan lingkungan itu sebenarnya tanggung jawab dari semua ya. Misalnya di sekolah nih, bisa saja misalnya menunjuk salah satu perwakilan siswa untuk melakukan program jumantik tadi seperti yang di rumah gitu. Jadi bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan jentik nyamuk. Nah oke, berarti kayak jumantik cilik gitu ya. Oh iya, benar. Nah kita tuh dari Dinas Kesehatan tuh sebenarnya ada tuh pelatihan terkait dengan jumantik cilik. Jadi pemantau jentik cilik dilatih ke sekolah-sekolah, biasanya sekolah SD. Nah itu bisa melakukan pemantauan jentik di sekolahnya maupun rumahnya. Itu berarti cocok ya Mbak ya terkait dengan pengendalian vektor di Sekolah ya. Ya mungkin di tempat-tempat umum yang lainnya bisa saja ditunjuk salah satu yang
bertugas menjadi jumantik untuk melakukan pemantauan jentik nyamuk tadi. Tapi tetaplah ini menjadi tanggung jawab semua, tidak hanya tanggung jawab si jumantik tadi gitu. Oke, jadi intinya Sobat Healthies ketika kita melakukan pengendalian vektor, pemberantasan sarang nyamuk itu tanggung jawab kita semua. Betul gitu, jangan sampai hanya dibebankan ke si jumantik saja gitu. Oke, siap Mbak. Berarti nanti setelah ini nih, pastikan nih setelah Sobat Cilik menonton podcast ini, langsung deh ambil senternya, boleh pakai HP senternya, kemudian lakukan pemeriksaan ke penampungan-penampungan air yang ada di rumah dan sekitar rumah. Jangan lupa, jangan hanya di dalam rumah aja, tapi di luar rumah juga. Jadi kan sekolah-sekolah sudah mulai offline nih Mbak, otomatis kan mereka sudah masuk ke dalam sekolah gitu. Jadi mulai mengaktifkan lagi nih piket-piket di kelas gitu, sehingga bisa membersihkan lagi kolong-kolong meja, kemudian di luar-luar selokan-selokan sekolah gitu. Bak mandi. Betul gitu, jangan apalagi sampai abai. Kemarin apalagi kan sampai libur lama gitu ya, libur lama habis itu ditinggal, tahu-tahu ada genangan air deh. Iya betul. Jentiknya beranak pinak di situ. Iya. Nanti dijadikan bergilir aja jumantik celiknya itu. Iya, oke, siap. Ya mudah-mudahan sih dengan adanya program-program yang sudah dilakukan terkait dengan tadi GIRIC ya, gerakan satu rumah satu jumantik, kemudian jumantik cilik, kemudian juga gotong royongnya diperankan lagi ya, dihidupkan kembali. Ya insya Allah ya. Jadi DBD-nya turun lah kasusnya di Kota Depok ini. Betul, biasanya nih bapak-bapak suka kerja bakti ya di lingkungan rumahnya. Ayo bapak-bapak kerja bakti, ibu-ibunya juga ya masak-masak buat bapak-bapaknya. Jangan sampai gara-gara pandemi kemarin ya yang sempat akhirnya agak-agak berjauhan, berjaga jarak, kita mulai lagi nih bergotong royong untuk membersihkan lingkungan gitu. Oke, baik nih Mbak Saida. Nih terkait dengan, kan Mbak Saida kan dari HAKLI nih, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Nah, ada nggak sih peran HAKLI terkait dengan penanggulangan DBD di Kota Depok terutama? Kalau tadi kan Mbak Saida bilang nih kita punya 3M+ tadi ya sudah dijelaskan. Betul. Salah satu plusnya adalah terkait dengan tanaman, misalnya tanaman yang tidak disukai nyamuk, atau mungkin ikan pemakan jentik. Betul. Atau ada nggak sih program-program yang mungkin dilakukan oleh HAKLI yang sudah dilakukan atau bahkan rencananya akan dilakukan di Kota Depok terkait dengan pengendalian DBD? Jadi peran HAKLI dalam melakukan pengendalian DBD ini, kami sudah melakukan sosialisasi atau kampanye melalui media sosial yang kami punya, seperti Instagram dan Facebook. Oke, baik. Terima kasih. Berarti memang sudah dilakukan sosialisasi juga ya Mbak ya oleh HAKLI ya? Iya, betul. Jadi mudah-mudahan nih kolaborasi yang sudah terjalin antara Dinas Kesehatan dan juga HAKLI sebagai salah satu organisasi profesi kesehatan bisa terus berlangsung. Iya betul, mungkin jangan lupa follow IG kami di @HAKLI_Depok dan Facebook kami di HAKLI Kota Depok. Oke, siap Mbak Saida, terima kasih banyak ya atas waktunya. Jangan lupa melaporkan kasus DBD ke RT RW karena tadi sudah disampaikan oleh narasumber ketika ada kasus DBD di wilayah, kita akan melakukan penyelidikan epidemiologi. Jadi petugas sanitarian puskesmas maupun Dinas Kesehatan Kota Depok akan turun ke rumah untuk melakukan pemantauan jentik untuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa DBD. Jadi Sobat Healthies pastikan ya, kita semua aktif untuk ikut serta dalam penanggulangan DBD. Salah satunya dengan apa? Dengan 3M+. Apa itu? 1. Menutup penampungan air. 2. Menguras tempat-tempat yang memang jadi tempat perindukan nyamuk. Dan 3. Mendaur ulang yang bisa dimanfaatkan agar tidak menjadi tempat perlindungan nyamuk. Plusnya apa? Tadi sudah disampaikan banyak ya. Mulai dari memelihara tanaman yang memang tidak disukai nyamuk, kemudian juga memelihara ikan pemakan jentik. Dan jangan lupa ya Sobat Healthy, salah satunya yang penting adalah fogging bukan satu-satunya cara untuk pengendalian DBD. Fogging itu tidak efektif dalam pengendalian nyamuk. Jadi ketika kita fogging secara rutin tanpa ada syarat dan ketentuan berlaku, bisa menimbulkan resistensi pada nyamuk terhadap insektisida yang digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya ketika Sobat Healthies mau melakukan fogging, itu harus dilakukan PE dulu atau penyelidikan epidemiologi dulu. Baik, sebelum kita menutup acara pada hari ini, saya mau pantun dulu nih, karena katanya Depok nih belum sah kalau belum pantun. Ke Pekalongan membeli batik. Cakep. Di hari Jumat bareng Pak Camat. Cakep. Mari kita gerakan Jumantik. Depok sehat, DBD minggat.
Ya Sobat Healthies, alhamdulillah ya kita hari ini sudah mengikuti info podcast terkait dengan demam berdarah. Tapi intinya bukan hanya mengikuti saja, tapi bagaimana Sobat Healthies bisa mengikuti saran-saran dari narasumber kita. Ingat, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan 3M+. Sebelum kita tutup Mbak Saida, kita tutup dengan jargon info podcast ya. Boleh. Oke, sehat bersama Pasti bisa.